Halo Kak, kita jumpa lagi di mata pelajaran matematika kelompok wajib. Oke, kali ini kita masuk ke materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Jadi apa sih kalau rasional sama irasional itu bedanya? Kalau rasional, dia itu artinya sama saja dalam bentuk pecahan. Artinya baik pembilang maupun penyebut itu dia memuat ekspresi aljabar. Pecahan A per B kan pasti yang atas itu pembilang, yang B adalah penyebut. Nah, pembilang maupun penyebutnya itu berbentuk aljabar, fungsi aljabar. Sedangkan kalau irasional ini dia biasanya berbentuk akar. Nah, berbentuk akar atau dia ekspresinya non aljabar. Oke, langsung aja ke contoh. Yang pertama di sini kita ke pertidaksamaan rasional dulu ya. PT itu pertidaksamaan ya, singkatan. Rasional satu variabel, SV itu satu variabel. Contoh. Nah, contohnya misalkan di sini Kak Eva punya bentuk persamaan X plus 4 per 6 sama dengan 4 per X plus 2. Nah, di sini kan dia bentuknya persamaan nih. Syaratnya dari pertidaksamaan rasional satu variabel itu untuk yang ruas kanan ini itu dia harusnya sama dengan 0 dan penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, terus bagaimana? Ya, kita di sini akan mengalihkan silang. Jadi kalikan silang. Yang ruas kanan atas kalikan ruas kiri bawah. Terus ini juga kalikan ke sini. Begini ya. Berarti jadinya di sini bisa kita tuliskan X plus 4 dikali X plus 2 sama dengan 24. Berarti di sini kalau dikalikan, kalikan pelangi ya. X kali X, kemudian X kali 2. Kemudian yang sebelah sini 4 kali X dan 4 kali 2. Berarti jadinya di sini kalau X kali X itu X kuadrat plus 2X plus 4X plus 8 sama dengan 24. Berarti menjadi X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 24. X kuadrat plus 6X, ingat tadi Kak Eva bilang ruas kanannya itu harus sama dengan 0. Berarti 24 nya ini kita pindah ke sebelah sini. Nah, kalau dipindah tadinya kan di kanan ini dia positif, dipindah berarti jadinya lawannya positif menjadi negatif. Berarti di sini plus 8 min 24 sama dengan 0. Nah, di sini ruas kanannya sudah sama dengan 0. Tinggal kita hitung X kuadrat plus 6X positif 8 dikurangi 24 berarti jadinya negatif 16 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini kita tinggal faktorkan. Sini X, sini X. Kita cari faktor dari negatif 16. Faktor dari negatif 16 itu berapa? Nah, berarti sini bisa cari ya, min 16 itu perkalian antara min 1 dengan 16, min 2 dengan 8, terus min 4 dengan 4, atau sebaliknya ya, bisa min 16 kali 1 atau min 8 kali 2. Nah, di antara faktornya ini yang jika dijumlah itu hasilnya adalah positif 6. Yang mana Kak? Kalau dijumlah hasilnya positif 6,
Berarti di sini ya. Nah, ini min 2 tambah 8. Min 2 tambah 8 hasilnya adalah positif 6. Berarti sini min 2, sini 8 sama dengan 0. Sini artinya X kalau min 2, lawannya min adalah positif 2. Sini positif 8, lawannya positif 8, berarti jadinya min 8. Berarti di sini contoh ini ya, artinya dia disuruh mencari himpunan penyelesaiannya ya. Nah, himpunan penyelesaian, berarti himpunan penyelesaiannya di sini kita tuliskan dari angka yang paling kecil. Angka paling kecil min 8, baru 2. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Gitu ya Kak, ini contoh dari pertidaksamaan rasional satu variabel. Lalu kalau yang ini persamaan. Maaf. Ini bukan pertidaksamaan tapi persamaan karena kita pakai tanda sama dengan. Persamaan KFA singkat PS. Persamaan atau pers gitu ya. Persamaan rasional satu variabel. Kemudian yang berikutnya ya ini yang pertidaksamaan. Pertidaksamaan PT ya. Pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, contohnya misalkan di sini itu 2x min 7 per x min 5 kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau ini itu langkahnya harus kita pindahkan. Yang sebelah kanan kan tadi Kak Eva bilang syaratnya harus sama dengan 0. Ini yang kanan. Berarti kita pindahkan ke sini. Nah, kalau dipindahkan berarti di sini menjadi 2x min 7 per x min 5, karena sini positif, kalau dipindahkan jadinya negatif 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kan ini kan penyebutnya belum sama ya. Ini penyebutnya x min 5, kalau ini penyebutnya masih per 1. Nah, artinya di sini kita samakan penyebutnya sama-sama x min 5. Berarti jadinya ini x min 5. Karena yang ini sudah x min 5, berarti ini tetap 2x min 7. Yang berubah ini 3. Di sini dikalikan dengan x min 5 kurang dari sama dengan 0. Kita hitung. Ini dikalikan ya, berarti min 3x. Ini kalikan ke sini berarti positif 15 kurang dari sama dengan 0. Kemudian di sini jangan lupa ada x min 5. Nah, ini dihitung ya, 2x dengan min 3x ini yang suku sejenis. Ini suku sejenis. Berarti 2x dikurangi 3x itu hasilnya adalah min x. Min 7 tambah 15 itu hasilnya positif 8 per x min 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat ini hitung sama dengan 0-nya. Tadi berapa? Min x plus 8. Kan ada 2 tuh ya, atas bawah, jadi kita ngitungnya juga 2 kali. Yang pertama min x plus 8
kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0, berarti min X kurang dari sama dengan 8 nya pindah jadinya min 8. X sama dengan, kalau ini dibagi sama ini kan min 1 ya, artinya dibagi min 1 berarti tandanya ini berbalik arah karena dibagi sama bilangan negatif. Kalau dibagi sama bilangan negatif berarti muter ya tandanya. Nah, berarti X lebih dari sama dengan 8. Kemudian yang kedua itu tadi bawahnya X min 5 ya. X min 5 kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 berarti sini X kurang dari sama dengan 5. Sebenarnya kalau kurang dari itu nggak usah pakai sama dengan ya Kak, jadi kita tulis X kurang dari 5 begini aja. Kemudian di sini kita buat garis bilangannya, dimulai dari yang paling kecil itu 5 di sini bulatannya bolong, kalau 8 di sebelah sini kanannya 5 bulatannya penuh, hitam penuh karena ada tanda sama dengannya. Kemudian kita lihat, masukkan di sini Kak Eva masukkan angka ini kan 8, Kak Eva masukkan sebelah sini, kalau sebelah sini berarti 9 Kak Eva substitusikan ke persamaan ini berarti min 9 tambah 8 hasilnya adalah min 1, berarti kalau ke sana itu hasilnya adalah minus. Nah, berarti hasilnya adalah minus. Kalau sini minus berarti sini selang-seling, min plus sini min, gitu ya Kak. Nah, sekarang kita ambilnya yang daerahnya positif ya Kak, yang daerahnya positif karena dia di sini positif, ini positif, ini juga positif, berarti kita ambilnya daerahnya yang positif ini. Nah, karena dia letaknya ada di tengah berarti dia ada di antara, berarti tinggal kita tuliskan aja X nya di tengah sini, kemudian taruh tanda seperti ini dan seperti ini. Karena 8-nya ini bulatannya full penuh, berarti sini dikasih tanda sama dengan, kalau 5-nya enggak perlu. Berarti ini HP-nya sudah ketemu himpunan penyelesaiannya, kasih kurung kurawal. Nah, seperti ini ya Kak. Oke, selanjutnya kita ke irasional. Pertidaksamaan ini P, pertidaksamaan irasional. Nah, pertidaksamaan irasional tadi Kak Eva bilang bentuknya adalah bentuk akar atau ekspresinya fungsi non aljabar gitu ya. Nah, di sini Kak Eva punya contoh bentuk pertidaksamaan irasional. Contoh yang pertama adalah akar 2x plus 1 kurang dari akar x min 2. Nah, di sini bentuknya ruas kiri akar, yang ruas kanan juga akar. Jadi jelas di sini pertidaksamaan irasional, atau bisa juga yang sebelah satu lagi. Yang sebelah sini akar 3x min 5. Yang sebelah sini konstanta. Ini juga termasuk pertidaksamaan irasional. Yang jelas kalau irasional itu pasti mengandung atau memuat bentuk akar gitu ya Kak. Jadi bisa kedua-duanya, ruas kanan ruas kiri, atau di salah satu ruasnya aja. Oke.
Misalkan begini penyelesaian, misalkan contoh penyelesaiannya ya. Contoh yang pertama, akar 3x plus 7 lebih dari 4. Nah, penyelesaiannya seperti apa untuk mengetahui himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional? Yang pertama, poin pertama itu kita harus kuadratkan. Karena akar itu kan harus positif ya, jadi di sini kita harus kuadratkan dulu. Nah, itu kalau semuanya positif. Kalau ada yang negatif jangan dikuadratkan, itu nggak boleh. Kemudian syarat yang kedua itu penyelesaiannya adalah seperti tadi yang Kak Eva bilang, akar itu harus positif. Berarti di sini syarat akar positif itu harus lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Oke, yuk langsung ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya berarti di sini yang pertama dikuadratkan ya. Berarti kalau akar dikuadratkan, akarnya jadi hilang, tinggal 3x plus 7 lebih dari 4 dikuadratkan jadinya 16. Berarti di sini kita tinggal pindah ruas, Kak. 3x lebih dari 16 dikurangi 7, berarti 3x lebih dari 9, x nya lebih dari 9 dibagi 3, berarti x nya lebih dari 3. Nah, kemudian sudah pakai langkah dikuadratkan, langkah yang berikutnya apa? Langkah yang berikutnya adalah mencari syarat akar lebih dari sama dengan 0 atau syarat akar positif. Kalau syarat akar positif berarti di sini tadi 3x plus 7 lebih dari sama dengan 0. Ingat ya, syarat akar itu lebih dari sama dengan 0, bukan bukan 4 lagi ya, tapi diganti sama 0. Berarti di sini 3x lebih dari sama dengan pindah ruas jadi min 7. Sini menjadi min 7/3. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya ada 2. Yang pertama tadi angka 3 sama ini min 7/3. Berarti sini min 7/3, yang sini 3. Ini pakai tanda sama dengan. Kalau pakai tanda sama dengan berarti sini hitam full, yang ini enggak pakai sama dengan, berarti bolong tengahnya. Oke, sini x lebih dari sama dengan min 7/3. Kalau lebih dari sama dengan atau lebih, itu berarti dia menuju ke kanan sana. Kita arsir. Sedangkan ini kan juga lebih dari ya, lebih dari juga ke kanan. Arsir juga. Ini terus ke sana gitu ya, Kak. Teruskan itu ke sana terus. Ini juga teruskan ke sana terus. Nah, irisannya yang mana? Irisannya berarti yang ini. Nah, ini irisannya. Set ini ya. Irisannya berarti di sini himpunan penyelesaiannya HP-nya itu adalah x lebih dari 3. Udah selesai, begini aja. Terus Kak Eva juga ada contoh lagi. Kalau ini tadi kan ruas kirinya aja yang bentuk akar. Nah, sekarang ruas kanan kiri bentuknya akar semua. Akar x kuadrat min 25 lebih dari sama dengan akar x kuadrat plus 5x plus 6.
seperti tadi langkahnya yang pertama kali itu adalah dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang ya, berarti tinggal x kuadrat min 25. Ini tinggal x kuadrat plus 5x plus 6. Kita pindah ruas, kelompokkan dengan suku-suku sejenis. Ini dipindah ke sini ya, berarti jadinya min x kuadrat. Kemudian ini 5x nya juga pindah ke sini, positif, kalau dipindah jadinya negatif 5x, 25 nya tetap min 25, positif 6 dipindah ke sana jadinya negatif 6, lebih dari 0. Ini sudah pasti hilang karena x kuadrat kurangi x hilang. Kemudian sisanya tinggal min 5x min 31 lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini min 5x lebih dari sama dengan 31. Berarti sini jadinya x 31 dibagi min 5. Min, kalau dibagi min berarti tandanya muter. Kalau ini lebih dari menjadi kurang dari sama dengan. Nah, berarti di sini kita nanti aja ya gambarnya garis bilangan. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat akar, karena di sini akarnya kan ada 2. Ya kan, akarnya ada 2, ini sama ini. Berarti kita buat syarat akarnya pun juga 2. Syarat akar untuk yang x kuadrat min 25 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kalau dibuat faktor jadinya x plus 5 kali x min 5. Berarti di sini x sama dengan min 5 atau x sama dengan 5. Kemudian akar yang berikutnya adalah x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Di sini difaktorkan juga. Faktor dari 6 kalau dikalikan 6 kalau dijumlah 5. Berarti berapa Kak? 2 sama 3 plus. Berarti di sini x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 3. Nah, berarti di sini kita buat garis bilangan ya. Tadi angkanya berapa aja ya? Mulai dari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil tadi min 31/5, karena min 31/5 ini sama aja min 6, sekian kan. Berarti sini ya min 31/5. Kemudian ada min 5 yang berikutnya, ada min 5. Kemudian ada min 3, kemudian min 2, dan yang terakhir paling besar situ adalah angka 5. Mulai dari min 31/5 itu dia kurang dari, nih ya tandanya kurang dari, berarti kalau kurang dari kita arahnya ke kiri ya Kak. Nah, kemudian negatif 5 ini tadi dia tandanya positif. Oke, kita tentukan dulu ya positif negatifnya ya. Kak Eva ambil sini sebelah kirinya negatif 5. Nih, sini kan sebelah kirinya negatif 5. Sebelah kirinya negatif 5 itu ada negatif 6. Kak Eva ambil negatif 6, Kak Eva substitusikan ke sini. Min 6 kuadrat berarti 36
36 dikurangi 25 hasilnya positif ya, berarti sini positif. Nah, positif berarti sini negatif, positif. Nah, selang-seling seperti itu ya. Kemudian di sini berarti ambil yang ke sana, arah positif. Berarti di sini panahnya juga ke sana. Nah, panahnya ke sana. Kemudian yang min 3. Nah, min 3 ini berarti ambilnya yang ke kiri sana ya, jugaan ya. Kemudian negatif 2 di sini kita ambilnya yang ke sana. Dan 5 kita ambilnya yang ke sana juga. Di sini tadi tandanya lebih dari kan? Lebih dari sama dengan 0. Nah, kita juga bisa melihat dari tandanya ini ya, Kak. Kalau lebih dari berarti ke kanan. Gitu ya. Nah, sekarang kita arsir. Nah, di sini yang beririsan jelas terlihat di sini. Nih, ini beririsan. Ini ya, irisannya di sini. Kalau ini irisannya di sini. Berarti dia himpunan penyelesaiannya di sini adalah X-nya kurang dari sama dengan min 31/5. Karena terpisah berarti dia pakai atau X ke kanan ya, ke kanan berarti lebih dari 5. Gitu ya, Kak. Lihat di sini dia tandanya bulatannya full, dan di sini dia pakai tanda sama dengan ini ya. Berarti dia di sini pakai sama dengan juga. Gitu ya, Kak. Ini HP-nya. Gitu ya, Kak. Oke, untuk pertidaksamaan maupun persamaan rasional irasional satu variabel cukup sampai sini. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.